Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu perkenalkan nama saya Adina Aufani dengan NIM 2300521010 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu metode sampel. Metode sampel adalah eh, untuk video kali ini materi yang akan dibahas yaitu apa itu populasi, apa itu sampel dan contohnya. Yang kedua, apa saja sih metode dalam sampel tersebut dan yang ketiga, apa alasan untuk menggunakan sampel. Nah, itu metode sampel. Metode sampel adalah ada dua ahli yang saya ambil dalam menentukan pengertian metode sampel ini. Yang pertama, menurut si Sugiono. Menurut Sugiono, sampel adalah teknik pengambilan sampel. Sementara itu, menurut si Margono, teknik pengambilan sampel adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran. Sampel dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi dari dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili nilai atau sifat seluruh populasi yang ada. Sebagian dari populasi tersebut dinamakanlah dengan sampel. Eh, Baik, selanjutnya itu apa sih populasi dan apa sih sampel tersebut? Jadi, populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan, baik itu kemungkinan dari semua orang-orang, benda-benda, ataupun ukuran lain dari objek. Sementara sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi objek perhatian. Di sini saya akan mengambil contoh. Contohnya tuh seperti pedagang jeruk yang dimana kita ingin membeli jeruknya dan pedagang tersebut berkata, coba jeruk saya ini, pasti rasanya manis. Dan dengan percaya kita akan mencoba satu buah jeruk. Dan dari satu buah jeruk tersebut bahwa ternyata jeruk bapak ini emang manis. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli 9 buah jeruk. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya populasi tersebut adalah 9 buah jeruk yang akan kita beli tersebut dan sampelnya satu buah jeruk yang kita coba tadi. Baik, selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampel itu ada dua. Yang pertama, teknik sampel berdasarkan adanya randomisasi, yaitu pengambilan subjek berdasarkan acak dari kumpulannya. Dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, probability sample dan yang kedua ada non-probability sample. Um, dari sini dapat dijelaskan bahwasanya probability sample adalah teknik sampel di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, non-probability sample adalah teknik sampel di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pada probability sample kita tuh sama-sama mendapatkan menjadi anggota sampel. Tapi pada non probability sampel tidak semua populasi akan dijadikan sebagai anggota sampel. Um, di sini saya akan menjelaskan dua perbedaan antara apa saja sih yang ada pada probability sample dan non probability sample. Yang pertama simple random sample, yang kedua proportion stratified random sample, yang ketiga cluster sample, yang keempat double sample, yang kelima disproportion stratified random sample. Dan selanjutnya yaitu non probability sample. Yang pertama systematic sample, yang kedua kuota sampel, yang ketiga snowball sample, yang keempat proposing sample, yang kelima sampling atau accidental atau incidental sample, dan yang keenam sampel jenuh. Perbedaan dari probability dan non probability dapat dilihat atau pada PPT ini. Tapi dapat saya simpulkan bahwasanya pada probability ini kita tuh bisa menggambarkan secara generalisasi atau secara umum. Sementara pada non probability kita tidak bisa menjelaskan sampel-sampel tersebut secara general atau secara umum. Dan yang kedua, dia tuh pada probability itu dia tuh bersifat inferensia atau bisa disimpulkan, dan pada non probability dia itu tidak bisa disimpulkan tapi hanya di deskriptif atau bisa dideskripsikan saja.
Dan pada probability ini dia tuh lebih cenderung pada penelitian si kuantitatif. Sementara pada si non probability dia tuh lebih cenderung kepada penelitian si kualitatif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu probability sample, yaitu simple random sample. Simple random sample ini dari nama saja dia tuh sudah sederhana. Sederhana itu karena pengambilan sampel tersebut secara sederhana, memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Misalnya nih, kita melaksanakan satu arisan dan dalam satu arisan tersebut ada 10 anggota. Yang dimana 10 anggota ini berhak untuk mendapatkan undian di hari pertama, berhak untuk menerima uang di hari tersebut. Maka itu kan dinamakan dengan dia tuh sederhana, tapi kita tuh bisa semua kita tuh bisa untuk menjadi satu sampel dalam populasi tersebut. Dan yang kedua ada proportion dan disproportion. Proportion tuh biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan tingkatan atau berlapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Sementara itu pada disproportional dia tuh untuk menentukan jumlah sampel bila populasi itu berstrata tapi kurang proporsional. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari dua proportion dan disproportion. Di sini proportion, setiap sampel strata mewakili sesuai dengan proporsinya. Contohnya, kita ingin mengambil penelitian pada jumlah guru SMP yang ada di Kota Kedari, yaitu yang tamat S1 berjumlah 128 orang dan tamat S2 berjumlah 72 orang. Yang dimana dari 128 ini kita mengambil seperempat dia. Seperempat dari 128 ini 32. Begitu juga dengan S2 kita mengambil seperempat juga, sehingga dia tuh memiliki tingkatan-tingkatan bahwasanya kita mengambil seperempat dari populasi tersebut. Tapi kalau disproporsional dia tuh kita ambil tidak proporsional atau di setiap level itu tidak ada ketentuannya. Misalnya di semester 1 mahasiswa, misalnya kita mengambil sampelnya tuh mahasiswa. Misalnya satu semester itu ada 60 populasi mahasiswa. Jumlah sampel yang kita itu ada 12. 12 ini nih kita tidak tahu dapatnya dari mana, tapi kita buat saja angkanya dan dia tuh tidak ada tingkatannya. Misalnya kalau di proporsional tadi kan kita mengambilnya kayak seperempat S1, seperempat S2. Tetapi pada yang disproporsional kita tidak ada mengambil berapa sih tingkatan dia gitu. Lanjut yaitu Lanjut yaitu klaster sampel atau area sampel. Yaitu klaster sampel yaitu teknik pengambilan sampel ini bila mana populasi tidak berdiri dari individu-individu, melainkan berdiri dari kelompok-kelompok individu. Teknik sampel ini berarti kan banyak tuh individunya, berarti kita ambil sesuai dengan area atau klasternya atau daerah dia. Contohnya pengambilan sampel siswa kelas 7 di suatu SMP, di mana kelas 7 ini dia tuh memiliki 6 kelas paralel dan kita hanya memilih 2 kelas saja. Atau misalnya contoh lain, kasus sosial, misalnya Provinsi Sumbar tuh hanya memiliki 2 atau 3 kabupaten saja. Dan lanjut, systematic random sample, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, pengambilan sampel sebanyak 10 orang dari 100 populasi. Kita mengambil intervalnya itu yaitu 10, dimulai dari 1. Berarti kalau dia sampai 100 dan dimulai dari 1, berarti kita bisa menentukan angka itu kayak 1, 11, 21, 31, begitu seterusnya. Dan selanjutnya itu non probability. Non probability ini yang pertama tuh ada sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, kuota sampling. Kuota sampling adalah cara pengambilan sampling yang digunakan pada populasi yang cenderung heterogen, namun peneliti tidak mungkin untuk menyusun kerangka sampel. Contohnya, penelitian tentang tanggapan masyarakat terhadap media, di mana masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada masyarakat perempuan, ada masyarakat laki-laki. Kemudian ditentukanlah berapa sih laki-laki, berapa perempuan untuk dijadikan sampel. Yang ketiga ada accidental sampel. Dari namanya saja accidental atau tuh kayak spontan, secara tiba-tiba, insidental.
Berarti misalnya itu cara pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu peneliti dan sesuai dengan karakteristik dari populasi, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel atau responden dari penelitian kita. Contohnya, seorang peneliti sedang meneliti turis yang ada di Bali, maka secara spontan peneliti mewawancarai setiap turis yang ada di Bali tersebut. Yang keempat ada purposive sampling atau purpose, yaitu berarti dia tuh tujuan, berarti sampling dengan pertimbangan tertentu, sehingga sering juga disebut dengan sampling pertimbangan. Ada dua cara dilakukan untuk menentukan sampling purposing. Yang pertama convenience sampling dan yang kedua judgment sampling. Convenience sampling yaitu pengambilan sampling berdasarkan tujuan, sementara judgment sampling pengambilan sampel berdasarkan penelitian. Contohnya, misalnya peneliti ingin meneliti masyarakat budaya, maka sampel yang dipilih tersebut adalah masyarakat yang berbudaya. Dan lanjut yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tapi sampling jenuh ini nih populasinya itu relatif kecil. Biasanya populasinya itu kurang dari 30 orang. Atau sampel jenuh ini nih disebut juga sebagai sensus, di mana semua anggota menjadi populasi yang ingin dijadikan sebagai sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk dijadikan sebagai sampel. Dan begitu juga dengan seterusnya. Sehingga jumlah sampel yang kecil tadi bisa menjadi besar karena semakin lama dia tuh akan mengajak temannya. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan metode purposing dan snowball sampling. Contoh dari snowball sampling itu misalnya tuh pada bola salju yang menggelinding. Maka bola salju yang menggelinding ini kan semakin lama maka dia tuh semakin besar. Begitu juga ibaratnya snowball sampling. Dan lanjut, rumus sampling yaitu dapat kita lihat pada sini yaitu N per N dikali D kuadrat tambah 1. N ini jumlah populasi dan D kuadrat itu presesi yang dimana ditetapkannya penelitian, misalnya 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, dan menentukan sampel proporsional stratified random sampel itu NI yaitu jumlah sampel, dan NI jumlah proporsional menurut strata atau tingkatan, dan N yaitu jumlah populasi. Alasan yang terakhir yaitu alasan mengapa sih kita menggunakan sampel. Yang pertama, sampel membuat peneliti menjadi lebih murah, efektif, dan efisien jika hasilnya bisa sama atau hampir sama dengan apa yang kita teliti atau seluruh populasi yang kita teliti tersebut. Yang kedua, dia tuh bisa menghemat waktu, biaya, tenaga. Yang ketiga, dia tuh menghindari kerusakan atau risiko. Misalnya, dalam pengujian kualitas produk seperti makanan atau minuman, tidak mungkin kita melakukan pengujian untuk seluruh makanan dan minuman, tapi kita tuh bisa kayak mengkategorikan dia sehingga kita tuh nggak merusak semua item yang ada pada sampel yang kita uji tersebut. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan terima kasih kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.